Marhaban bikum jami'an, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin, azakumullah. Jamaah kajian ba'da subuh Masjid Baitul Tazkir, Bea Cukai, Cikarang, dan para pemirsa yang ikut hadir dalam kajian ini melalui layar Zoom meeting. Alhamdulillah, dengan izin dan kudrat Allah, tanpa terasa 2023 akan segera berakhir ya, beberapa bulan lagi. Dan sudah dalam hitungan 1 tahun, kita sudah memasuki bulan September. Kalau disebut bulan September, ada kesan tersendiri terhadap bulan ini ya. Walaupun sebenarnya dalam Islam nggak ada istilah bulan kelabu, itu nggak ada ya. Jadi istilah September kelabu itu tidak ada. Namun dari perspektif sejarah, orang mencatat, terutama para ahli sejarah, nggak bisa lupa bangsa ini terhadap peristiwa nasional yang sangat dahsyat di bulan ini, terutama kalau dikaitkan dengan gerakan 30 September ya. Gerakan 30 September atau G30S PKI ya. Saudara-saudara, yang paling penting untuk kita catat bersama adalah soal pandangan, pemahaman, ideologi. Bagaimana Islam memandang ajaran anti Tuhan. Jadi konsentrasi kita lebih kepada bagaimana kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami akar ideologi kaum anti Tuhan itu, bagaimana dalam Islam memandangnya. Ini mengingatkan kita pada pidato pertama Menteri Agama Republik Indonesia tahun 65. Mudah-mudahan Bapak-bapak masih ingat pelajaran sejarah masa silam. Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Siapa? Ada yang kenal, Pak? Menteri Agama pertama Republik ini, Profesor Dr. Muhammad Rasidi. Profesor Rasidi. Profesor Rasidi ini terkenal orang yang sangat brilian dan berani, terutama di dalam mengawal undang-undang yang pro terhadap keumatan. Kenapa disebut pro keumatan? Karena memang negeri ini dalam rangka membenahi, merumuskan dasar-dasar negara, perundang-undangan, lalu hubungannya dengan mayoritas kaum muslimin. Nah itu kan, di satu sisi umat Islam harus tenang, tentram menjalankan ajaran agamanya, tapi di sisi lain juga ada kepatuhan, ketaatan terhadap negara. Maka lahir berbagai perundang-undangan. Ada undang-undang peradilan anak. Tuh. Ada undang-undang kewarisan. Ada undang-undang perkawinan. Ada undang-undang penistaan dan penodaan agama. Artinya apa? Pemerintah hadir dalam mengawasi lalu lintas, ya, pemahaman ideologi yang berkembang. Lalu hubungannya dengan penganut agama, jangan sampai adanya benturan pemahaman lalu lepas dari kendali negara. Di satu sisi melanggar agama, di sisi lain lepas dari kendali negara. Maka ada undang-undang. Nah,
Pak Menteri ini, Profesor Rasidi ini dikenal ya sebagai menteri yang Masya Allah cukup pro terhadap keumatan. Jadi umat tak pernah dirugikan oleh beliau ya. Soal kebatinan ya. Nah, ini beliau hadir ya, beliau hadir dalam pengaturan banyak hal dalam undang-undang. Ikhwani fillah azakumullah, pasca terjadinya gerakan 30 September dengan terbunuhnya beberapa jenderal TNI Angkatan Darat, maka beliau dipanggil oleh Pangdam Jaya waktu itu. Untuk apa? Untuk menyampaikan orasinya, pidatonya. Pidatonya atas nama Menteri Negara ya, yang tentu saja bicara tentang agama. Bagaimana Islam memandang paham komunisme. Nah, ini penting ya. Karena kita juga abdi negara ini ya. Abdi masyarakat, abdi negara. Ini menjadi sangat penting. Nah, saudara-saudara, pidato beliau atas undangan Pangdam Jaya ini tahun 65 ya. Akhirnya dibukukan ya, dibukukan. Kalau dulu kan belum zaman rekaman kayak sekarang ya, syutingnya bagus dan lain-lain. Nah, dulu mah ya pidatonya, teksnya dipublis melalui cetakan. Maka dicetaklah buku kecil. Nah, buku kecil itu diberi judul Bahaya Paham Komunisme. Tahun 65, Pak. Ada yang pernah baca bukunya? Ya. Nah, ini penting walaupun sudah lama. Alhamdulillah saya baca ya, walaupun tulisan lama gitu. Tahun 65, Pak. Saya juga belum lahir kok. Ya, jadi tahun 65 itu buku dicetak. Ya, disebarkan. Karena itu kemarin, pekan lalu, saya dapat undangan dari Gerakan Bela Negara. Ya, banyak para jenderal purnawirawan membincang tentang isu-isu nasional kita, termasuk kekhawatiran berbagai hal yang mengarah pada paham atau ancaman bangkitnya paham, ya, komunisme katakan. Nah, saya menyodorkan 3 hal. 1, anak-anak didik, ya, baik sekolah dasar menengah, menengah pertama, menengah atas, pondok pesantren, pokoknya lembaga pendidikan, kampus, ya. Anak-anak milenial, remaja, pemuda kita harus diingatkan kembali tentang bahaya ancaman ideologi ini. Supaya apa? Mereka tidak lupa dan abai, ya. Karena ini ancaman. Yang kedua, menggalang solidaritas sesama organisasi Islam khususnya, minimal majelis ormas, ya, agar selalu membicarakan bagaimana mengawal masyarakat dengan pemahaman-pemahaman yang benar dan jauh dari pikiran-pikiran yang keliru dan menyimpang seperti ini. Dan yang ketiga, nah, saya ajukan agar pidato Menteri Agama pertama tentang bahaya paham komunisme itu dicetak ulang kembali biar bisa dibaca oleh kaum muslimin khususnya, terutama generasi muda atau bapak-bapak muda seperti kita, ya. Kan kita ini disebut bapak-bapak, ya memang sudah bapak-bapak, ya. Tapi disebut bapak-bapak banget juga belum, kan gitu. Nah, jadi artinya ada kewajiban kita sebagai anak bangsa di satu sisi dan kewajiban sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib menjaga, memelihara ajaran agamanya. Baik, ikhwan fillah azakumullah, saya ingin menyampaikan satu hal saja dari buku tersebut dengan sangat bagus, runut, ya. Beliau menjelaskan bahwa pandangan anti Tuhan itu tidak bisa lepas dari pandangan akarnya. Nah, ini. Apa itu pandangan akar anti Tuhan?
ketika orang meyakini bahwa kebendaan itu adalah Tuhannya, benda adalah Tuhannya, atau sesuatu yang goib sekalipun wajib dibendakan. Bahkan Tuhan sekalipun yang wajib dipercaya adanya dan sifatnya goib, dia tidak bisa dipercaya adanya Tuhan kalau Tuhannya tidak berwujud. Kalau wujudnya ada, nah baru kita percaya. Nah ini juga satu hal yang tentu harus dijawab ya. Karena kalau teori falsafat yang menyebutkan segala sesuatu dikatakan ada manakala wujudnya ada. Bila wujud itu tidak ada, berarti sesuatu itu tidak ada. Nah, apakah Tuhan dikatakan ada? Tuhan dikatakan ada bila wujud Tuhan nampak ada. Ketika wujud Tuhan tidak ada, berarti kesimpulannya Tuhan tidak ada dong. Kan begitu. Nah, agama kan nggak mengajarkan begitu. Allah melihat kita walaupun kita tidak melihat Allah. Maka ini yang disebut dengan ihsan. Nah ini, jadi membendakan Tuhan wajib ada, nampak di indera, nah ini juga sebuah pemaksaan akal ya, sebuah pemaksaan akal yang seolah-olah harus terbendakan. Nah ini, paham kebendaan yang populer disebut materialisme. Nah jadi yang disebut materialisme atau dalam bahasa Arabnya madiyah, itu bukan melulu orang berpikir hanya bendawi saja, tetapi sesuatu yang goib pun seolah-olah harus dibendakan. Sorga neraka dipercaya adanya, kalau kita sudah bisa mewujudkan hari ini sorga itu seperti apa. Nah, kan gitu. Ketika kita tidak bisa mewujudkan sorga seperti apa, neraka seperti apa, untuk apa kita percaya sama sorga dan neraka, kan gitu. Nah ini pandangan akal yang tentu liar ya. Bukan karena pandangan iman. Nah ini. Jadi pandangan materialisme itu menjadi akar ya, lahirnya ajaran yang membuat pikiran manusia menjadi berpikir sebelah mata. Memisahkan antara dunia dan akhirat. Memisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama. Memisahkan antara agama dengan dunia. Nah, memisahkan hubungan antara agama dengan dunia, ilmu dengan agama, dunia dengan akhirat, itu disebut sekularisme. Nah ini ya, sekularisme. Jadi sekularisme terlahir dari materialisme. Nah ini. Islam sudah memiliki panduan bagaimana orang mensikapi harta kekayaan. Kan begitu. Di situ ada kewajiban-kewajiban bagi si kaya. Di situ ada hak-hak bagi mereka orang yang wajib menerima. Maka ada muzaki, ada mustahik. Nah ini tidak ada dalam aturan yang lain. Nah ini menarik untuk dikaji. Jadi lahirnya pandangan sekularisme itu tidak lepas dari akar ideologi materialisme. Meyakini segala sesuatu berdasarkan atas kebendaan, termasuk Tuhan Rabbul Alamin pun baru bisa dipercaya kalau wujudnya nampak. Nah ini. Maka dari sekularisme ya akan melahirkan pandangan-pandangan berikutnya di mana sangat mungkin seseorang anti terhadap keberadaan Tuhan, bahkan ya ujung-ujungnya anti terhadap agama. Nah, anti terhadap agama, anti terhadap Tuhan, kita biasa menyebutnya ateisme, kan gitu. Ateisme. Ateisme dalam bahasa Arab, kitab-kitab para ulama menyebutnya anti Tuhan itu mulhid. Kaum mulhidun, ya. Jadi materialisme itu adalah madiyun, ya. Orang-orang yang menganut paham kebendaan. Lalu ada lagi sekularisme. Nah, sekularisme itu adalah kalau dalam kamus-kamus populer disebut ilmaniun, ya. Nah, ilmaniun atau ladiniun. Nah, ladiniun. Ladiniun artinya tak peduli agama, ya, tak peduli agama. Nah, ternyata untuk memasuki gerbang ateisme, ya,
memasuki gerbang anti Tuhan, anti agama, tidak begitu juga, tapi ada pintu yang dilewatinya. Apa? La diniyah goyer mulhidah. Dalam bahasa para ulama, Syekh Abdurrahman Jibrin ketika memberikan kata pengantar tulisan Dr. Muhammad Syakir Syarif, ya, kata beliau, ada pintunya. Pintu yang memasuki orang bisa jadi anti Tuhan itu mulai dari meragukan keberadaan Tuhan. Selain meragukan keberadaan Tuhan, bisa jadi dia yakin Tuhan ada, tapi dia tidak yakin Tuhan punya aturan. Nah ini. Jadi, para ulama menyimpulkan, kalau seseorang itu benar-benar yakin Tuhan itu tidak ada sama sekali, nah itu disebut mulhidun. Atau tadi populernya ateisme tadi. Tapi kalau orang ini masih yakin Tuhan itu ada, ya, Tuhan ada, tapi dia tidak yakin kalau Tuhan itu punya aturan. Tuhan ada, diyakini ada, tapi tidak meyakini Tuhan punya aturan wajib sholat, wajib saum, wajib zakat, ya, haji, umroh, ya, bagi yang mampu, dan kewajiban-kewajiban agama lain. Nah, kalau Tuhan hanya bisa dipercaya tapi tidak dipercaya Tuhan punya aturan, itu namanya goir mulhidah. Goir mulhidah, ya. Goir mulhidah diterjemahkan dalam bahasa populer pengkajian kita hari ini, itulah yang disebut dengan agnostisisme. Agnostik. Nah, agnostik. Maka kan sekarang lagi rame nih kaum agnostik katanya gitu. Jadi mereka yakin, percaya, siapa bilang saya tidak percaya Tuhan, tapi hidup ini tidak perlu dijajah oleh aturan-aturan agama. Nah, jadi menganggapnya aturan agama itu penjajahan. Gitu ya. Jiwa terjajah oleh aturan-aturan agama. Nah, jadi pengennya bebas gitu. Nah, ini kelompok yang abai terhadap agama atau abai terhadap aturan Tuhan. 3 tahun silam saya dapat undangan seminar internasional untuk menyamakan persepsi cara kita mensikapi pandangan-pandangan tersebut yang akhir-akhir ini menggejala di rekan-rekan muda, katanya begitu. Ternyata apa yang terjadi di Malaysia sama saja seperti apa yang terjadi di kita gitu. Artinya generasinya hampir mirip. Walaupun ya kita juga belakangan ini Masya Allah kita senang juga banyak sekali melihat generasi milenial yang hijrah gitu ya. Bahkan artis-artis muda, masih muda tapi sudah mulai hijrah gitu. Nah, luar biasa ya. Bahkan sudah memproduksi film-film yang bermutu ya, yang layak tayang, bisa ditonton semua umur, terutama remaja. Nah, mungkin bapak-bapak juga mengikuti itu perkembangan itu. Yang terbaru tuh ya. Ya, besutan seorang novelis terkenal, Helpitiana Rosa. Ada yang mengikuti perkembangan, Pak? Namanya menarik ya judulnya. Jomlo Fisabilillah. Ini bukan iklan ya. Bukan iklan. Ada novel judulnya Jomlo Fisabilillah. Ini sudah diangkat menjadi sebuah tayangan sinematik yang cukup menarik untuk rekan-rekan remaja. Mengingatkan remaja supaya tidak gaduh, tidak sebarangan, tidak liar, pergaulannya tertata. Bagus ya, kelihatannya bagus. Ya, sangat apik ya. Pemain-pemainnya beberapa anak-anak muda yang hijrah begitu. Nah, ini menarik saya pikir untuk jawaban terhadap kaum milenial hari ini ya. Menarik. Untuk menyebut kata sabilillah saja masuk ke layar lebar itu kan perjuangan, Pak. Ya. Awalnya kan ditolak di mana-mana, tapi pada akhirnya lolos, ya. Ya. Sebelumnya juga lembaga seni budaya Majelis Ulama merekomendasikan tentang tayangan Buya Hamka ya. Nah, ini juga menarik juga. Jadi memang banyak jalan menuju kebaikan ya kalau memang itu mau dilakukan.
Nah, jadi di satu sisi kita pun tetap merasa gembira dengan perkembangan-perkembangan yang ada, tapi kita pun tetap masih prihatin dengan banyak hal yang terkait dengan pemahaman, ideologi yang berkembang di anak-anak remaja, pemuda remaja, ya, anak-anak muda kita. Seperti sekarang lagi menggejala kawin muda, tapi bersepakat untuk child free, ya. Nah, ini juga kan menarik ya Pak ya. Jadi anak-anak muda siap untuk menikah, tapi perjanjiannya child free. Kita tidak akan punya anak gitu. Jadi berjanjian, jadi ya MOU-nya dengan pasangan kita berjanji ya, jangan punya anak ya. Naudzubillahi min dzalik. Sementara di beberapa provinsi di Jepang, di mana orang sedang kekurangan generasi orok gitu ya. Jadi SD pada kekurangan murid gitu ya. Bagaimana tidak kurang murid karena memang terjadi penurunan signifikan penduduk karena memang apa artinya perkawinan tidak identik dengan punya anak begitu. Nah ini kan kalau ditelisik lebih lanjut, nah ini ada krisis agama yang memang harus diluruskan. Baik Iwan Fillah azakumullah, kembali kepada soal tadi. Jadi paham anti Tuhan pada dasarnya itu ada dua kata para ulama. Benar-benar meyakini Tuhan tidak ada. Nah itu disebut ateisme atau mulhid. Yang kedua, Tuhan dipercaya ada tapi ragu kalau Tuhan punya aturan. Nah itu disebut agnostik ya, agnostisisme atau goir mulhid kata Syekh Abdurrahman Jibril. Keduanya ini terlahir dari cara pandang yang sekuler, sekularistik, memandang antara agama dengan dunia itu berpisah. Antara dunia dengan akhirat itu berpisah. Antara ilmu pengetahuan dengan agama, sains dengan agama itu berpisah. Nah, itu semua terlahir dari cara pandang materialisme, memandang segala sesuatu dengan cara pendekatan kebendaan. Sampai Tuhan yang maha goib sekalipun dipaksa harus wujud nyata kelihatan. Kalau memang tidak kelihatan, maka tidak dipercaya keberadaan adanya Tuhan. Nah, Iwan Fillah azakumullah, ini dirumuskan sangat baik oleh Profesor Rasidi dalam bukunya Bahaya Paham Komunisme yang saya sebutkan tadi ya. Mudah-mudahan Iwan Fillah azakumullah, walaupun singkat, kita bisa mengambil istifadah, kemanfaatan dari pandangan tokoh-tokoh kita, para ulama kita, dan kita senantiasa diberikan kelapangan oleh Allah untuk terus menuntut ilmu dimanapun, dalam kondisi apapun, walaupun sehari-hari kita penuh dengan kesibukan yang ada. Mudah-mudahan duduk-duduknya kita menjadikan wasilah kita untuk duduk-duduk kembali bersama orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid di dalam satu hamparan permadani surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih ada waktu kalau ada yang ditambahkan. Ustaz, boleh bertanya? Silakan. Izin Pak Ustadz, saya sendiri itu pernah bertemu ya. Jadi ketemulah orang yang mengalami agnostik itu. Jadi kalau bisa dibilang latar belakangnya dia itu sebenarnya beragama. Ya. Memang sebelumnya bukan Muslim, tapi dia mualaf, kemudian menjadi Muslim. Tapi belakangan itu jadi tampak seperti sholat enggak. Kemudian saya pernah mendengar dia mengikuti kajian agama lain lah. Iya, iya. Nah, tapi juga tidak melakukan ibadah agama lain. Nah, jadi itu saya tuh jadi bingung gimana cara kita sebagai orang ini menghadapinya. Nah, kurang lebih itu aja Ustaz. Mungkin ada tips bagaimana. Makasih Ustaz. Baik. Memang ada gejala baru di kalangan milenial khususnya ya, generasi
yang pada masa perubahan ini kegamangan terhadap agama. Jadi agama hanya dinilai sebatas identitas belaka gitu. Jadi ketika orang ditanya kependudukan you agamanya apa, ya saya harus ngomong apa ya kan gitu. Nah, jadi ada cantolan saya agamanya apa gitu. Memang itu terjadi semua. Konon di negara-negara Eropa justru orang sudah mulai mempertanyakan keberadaan agama kan gitu. Jadi agama sudah tidak dipercaya lagi sebagai sandaran hidup, falsafah hidup ya. Sehingga mereka menuduh keberadaan agama itu, ya agama sudah mulai usang, sudah mulai lusuh, bahkan Tuhan pun mulai sakit-sakitan, bahkan mereka tidak tanggung-tanggung mengatakan bahwa God is dead, Tuhan sudah tiada gitu ya. Ini atau mungkin sekarang Tuhan sedang sekarat dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi hal-hal semacam itu. Betul kalau itu dihubungkan dengan agama. Memang istilah agama itu kan bahasa Sanskerta ya. Tidak gama kacau. Atau tidak gama damai. Tidak damai, tidak kacau. Beragama berarti menjanjikan ketidakkacauan, ketidakdamaian. Kalau pengen damai, pengen beragama, ya pengen pengen tentram, ya beragama. Minimal ada sandaran bahwa saya beragama. Nah, tapi kenyataannya agama tidak bisa menjawab tantangan zaman gitu. Makanya rame-ramelah mereka menjadi sekuler. Nah, kan gitu. Dalam data yang pernah saya tulis, jumlah paranormal jauh lebih banyak ketimbang orang yang menganut ajaran agama. Bahkan perpindahan yang sangat dahsyat ya, seperti bedol deso gitu, dari sebuah ajaran agama menuju keyakinan yang gamang agama. Nah, ini rupanya sudah mulai menggejala ke tanah air kita, lalu menjadi sebuah tren. Tapi ada yang menarik, justru orang-orang yang sudah terbiasa dengan hidup dalam kegamangan beragama, justru sekarang sedang mempelajari bahwa agama itu sangat penting adanya gitu. Terlepas dari plus minus ya, saya sangat menarik dengan TikTokannya siapa yang stand up komedi itu, yang stres itu, Mongol Stres ya. Mongol Stres ya, memang terkenalnya Mongol Stres kan ya. Jadi terkenal ya. Ternyata dia pinter ya, luar biasa ketika dia membacakan cara pandangnya terkait dengan konsep ketuhanan. Dia mencoba untuk bisa keluar dari aliran yang selama ini diyakini, bahwa kan dia mengikuti pemuja setan katanya ya kan gitu ya. Ada komunitasnya pemuja iblis. Nah, dia itu sudah mulai keluar. Lalu dia mencoba membaca kitab-kitab yang lain dari agama-agama yang ada. Tidak bisa menyembuhkan keingin rasa tahuannya, kedamaian jiwanya. Dia mencoba untuk membaca Al-Quran. Dia baca maknanya. Konon pengakuannya dia tamat itu baca itu. Masya Allah, kita juga belum tentu tamat juga ya. Nah, dia baca ternyata. Nah, dia baca juga sejarah Nabi katanya. Dia baca juga beberapa hadis Nabi terkait dengan pribadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia punya kesimpulan. Sepertinya saya merasa tenang. Nah, jadi saya merasa yakin bahwa orang ini adalah orang yang menyelamatkan kedamaian dunia. Nah, jadi cuma dia sedang dalam bimbingan. Ini menurut pengakuan dia. Coba bisa dilihat ya di tayangannya. Menurut pengakuan dia. Cuma sayangnya kata dia, saya yang sedang dalam bimbingan ustadz saya ini, ustadz sayanya keburu meninggal. Saya belum sempat disahadatkan. Gitu. Nah, itu. Tapi kan gampang sebenarnya. Kalau memang dia ada keinginan bersahadat, ya tinggal bersahadat ya. Apalagi pemahamannya sudah mulai ada. Nah, ini sangat berbeda dengan Lim Jusun ya. Bapak Ibu bisa baca tulisan saya, judulnya Dakwah bil Hikmah ala Lim Jusun. Nah, Lim Jusun seorang warga Korea, hidup
dalam kondisi agama tertentu yang tentu bukan Islam ya. Sejak SMP dia sangat ingin belajar agama, tapi masih tidak diizinkan oleh bundanya. Tapi ketika dia jatuh sakit yang sangat berlebih ya, sakitnya sangat parah, ibundanya meyakinkan dia, Lim, berdoalah pada dewa kita, Tuhan kita, semoga menyembuhkan Anda. Lim pun berdoa dengan sepenuh hati, gak sembuh-sembuh pula. Lalu kata bundanya, Lim, apa perlu Tuhannya ibu ganti? Nanti ibu gantiin, kita beli yang lebih bagus lagi. Dicari ya, patung sembahannya yang lebih bagus. Ternyata tidak merubah keadaan. Akhirnya kata ibunya, Lim, ayo kita pergi ke toko, kita jalan-jalan sambil ke pasar, sambil cari Tuhan yang lebih bagus lagi, siapa tahu. Ternyata akhirnya Lim punya alasan untuk mengatakan, Bu, segala sesuatu yang dicipta berarti kita meragukan dia Tuhan. Maka saya yakin dia bukan Tuhan, kata Lim. Izinkan saya mulai saat ini mau belajar agama. Nah, akhirnya dia belajar agama ya dengan teman-temannya. Wah, akhirnya dia belajar agama. Akhirnya dia belajar ilmu fikih, belajar ngaji, belajar ini, belajar ini. Apa yang terjadi sekarang? Brother Lim atau Lim Juson sekarang memimpin sebuah organisasi dakwah internasional di Kuala Lumpur namanya IDC, International Dakwah Center. Ya. Dia punya gagasan yang sangat bagus. Dia sangat ingin menarik kembali saudara-saudaranya untuk kembali ke pangkuan tauhid gitu. Yang serumpun berarti kan Chinese gitu ya, Korea, Taiwan ya. Nah, dia keliling dunia sekarang. Nah, beberapa 2 tahun silam beliau datang ke Jakarta dan dialog dengan kita, dan saya sendiri yang memimpin dialog itu. Menarik sekali. Dan menghadiahkan buku-buku, Masya Allah ya. Ada 6 buku yang beliau hadiahkan ke kita. Konsep ketuhanan, konsep kenabian ya, cara beragama. Akhirnya dia menyimpulkan tadi, memang untuk mengajarkan agama di abad ini harus sesuai dengan pola pikir yang sedang ngetren yang terjadi dengan abad ini juga. Jadi nampaknya nih para ustadz, para mubalik tertantang ya untuk menghadapi kondisi-kondisi. Ternyata agnostisisme ini dominan di mana-mana. Jadi orang sebenarnya sudah mulai yakin, punya keyakinan hanya sebatas sandaran bahwa Tuhan ada, tapi ya untuk apa sholat-sholat kan cuma kulit saja. Yang penting kan kita imannya itu. Yang penting hatinya. Nah kan gitu. Yang penting hati kita tetap punya cantolan bahwa kita punya Tuhan. Soal ini, soal apa amal ibadah yang, nah itu kan masing-masing lah, privasi. Nah jadi seolah-olah gitu. Ya itu adalah hal-hal yang privat yang tidak boleh saling mengganggu atau saling intervensi. Nah ini mungkin akibat dari pengaruh hak asasi manusia juga ya, bahwa satu sama lain tidak bisa mengintervensi hal-hal yang sifatnya privasi. Padahal agama itu bukan lagi privasi, tetapi memang sinergi antara pribadi dengan kepentingan orang banyak. Ibu dengan anaknya, bapak dengan anaknya, anak sesama saudara yang lain seperti kita dan lain sebagainya. Maka kenapa Al-Quran mengajarkan kita walladzina amanu watba'athum biimanin alhaqna dzurriyyatahum. Nah, orang beriman diikuti anak cucu beriman, kami akan kumpulkan kembali mereka, si anak cucu yang beriman itu, dalam satu hamparan permadani surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, motivasi-motivasi semacam ini mungkin sudah mulai artinya asing ya, asing dipublikasikan kepada masyarakat kita yang makin hari makin hedon ya, makin hedonis, sehingga perlu dijembatani. Maka ada istilah beragama di abad 21. Nah, ini ya. Berarti fikih, tauhid
tetap, tapi cara mengajarkannya, cara meyakinkan orangnya itu yang memang perlu disiasati ya. Jadi perlu disiasati. Ini juga PR tentu saja, terutama saya dan orang-orang yang memiliki tugas yang sama, punya kewajiban yang seperti itu. Baik, Iwan Fidin Azakumullah, saya pikir demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.